Aparat Polsek Mamajang susah payah mengevakuasi seorang pria penghuni kos di Jalan Badak, Kota Makassar. Penghuni kos ini jadi sasaran amukan ratusan pengendara ojek online yang meminta pertanggungjawaban perbuatannya yang menganiaya salah satu pengendara wanita. Polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Mamajang untuk diperiksa lebih lanjut. Kemarahan ratusan pengendara ojol ini dipicu insiden salah paham antara pengendara perempuan dengan penumpangnya. Meski sudah dimediasi polisi, namun beredar isu jika penumpang yang menganiaya ini tidak diproses hukum hingga membuat kalangan pengendara ojol marah. Pada saat datang pertama ke Polsek belum dilengkapi sama bukti dan saksi. Jadi si terlapor ini sempat pulang untuk melihat istri yang sedang hamil. Setelah pulang baru si driver ojek online ini membuat laporan. Jadi setelah segera kita amankan setelah membuat laporan, sekarang sudah kondusif kembali. Saat ini terduga pelaku masih diperiksa. Polisi sudah mengamankan rekaman kamera pengawas dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi mengimbau agar warga khususnya pengendara ojek online bisa menahan diri dan tidak main hakim sendiri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Dan bersama saya Fajar Wayong, berikut berita pilihan siang hari ini. Tawuran dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan menggunakan busur panah hingga petasan membuat warga panik. Pasca gencatan senjata sepihak, pengerahan pasukan tetap dilakukan Amerika Serikat untuk mengintervensi Iran. Ratusan juta dikucurkan kepada KPK menemukan relasi kasus korupsi, praktek pencucian uang bermodus diberikan kepada perempuan simpanan. Pelaku pasti menerima menabung. Pemirsa, angin puting beliung terlihat di kawasan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Fenomena ini menjadi salah satu tanda peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Angin puting beliung terjadi di pesisir selatan Kuanyar dan Labang, kawasan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. BPBD menyampaikan fenomena ini sudah beberapa kali terjadi di pesisir selatan maupun pesisir barat Bangkalan. Selain itu, fenomena ini menjadi salah satu tanda peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau yang diprediksi terjadi awal bulan Mei mendatang. Ini disebabkan karena fenomena pergantian cuaca dari musim hujan ke musim kemarau. Awan cumulonimbus ini disebabkan adanya awan pekat, awan hitam yang akan menyebabkan pusaran angin dan gelombang tinggi. BPBD mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan tersebut dan para nelayan untuk menepi jika terjadi fenomena serupa. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Hujan deras membuat sejumlah ruas jalan raya dan permukiman warga di Wajo, Sulawesi Selatan terendam banjir. Sejumlah kendaraan pun terjebak banjir hingga mogok di tengah jalan dan membuat lalu lintas lumpuh. Banjir merendam permukiman warga serta sejumlah ruas jalan raya di Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Sejumlah hewan ternak milik warga juga terseret arus dan beberapa kendaraan terjebak banjir hingga tidak dapat melintas. Bahkan ketinggian air yang mencapai 30 cm hingga 1 meter membuat arus lalu lintas lumpuh total selama beberapa jam. Banjir terjadi akibat tingginya hujan yang menyebabkan selokan meluap sehingga air meluber ke permukiman warga dan badan jalan. Kardunya orang yang terendam. Ini jalan juga, Pak? Terutama bagi yang walker sini dekat Masjid Janatun Naim ini, Pak. Ini jalan juga terendam, Pak? Iya, jalan. Kira-kira ketinggian air, Pak, pada berapa meter, Pak?
Kira-kira ini sekitar kalau daerah Jana Tunai mungkin kurang lebih 1 meter berarti. Pak, dengan seperti ini Pak, apa penyebab banjir sendiri Pak? Kalau menurut pendapat kami, kemungkinan saluran yang kurang lebar dan kurang tinggi. Warga berharap adanya perhatian dari pemerintah agar kejadian serupa tidak kembali terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah ini. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, A-News melaporkan. Puluhan bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Krukut, Tanah Abang, Jakarta Pusat dibongkar petugas Satpol PP. Para penghuni akan direlokasi ke sejumlah rumah susun di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Penertiban bangunan liar dilakukan petugas Satpol PP di sepanjang bantaran Kali Krukut, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Satu persatu, puluhan bangunan liar non-permanen dibongkar. Para penghuni hanya bisa pasrah melihat tempat tinggal mereka diratakan dengan tanah. Meski tak mengantongi izin, namun sejumlah penghuni mengaku sudah menghabiskan dana puluhan juta rupiah untuk membuat bangunan. Kurang lebih 1 tahun, lebaran sampai ketemu lebaran. Tidak ada penggantian Ibu? Tidak ada sama sekali. Kalau Ibu di sini nyewa atau beli Bu tempatnya Bu? Saya tadinya mungkin hanya beli punyanya orang mungkin ya, terus kita bangun sendiri. Nah sekarang sudah waktunya udah digusur, mau nggak mau kita harus mau. Ini sesuai dengan keinginan Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus Wali Kota Jakarta Pusat untuk menata bangunan di sisi Kali Krukut. Karena kita dalam antisipasi banjir itu ada penataan di sisi kali dan ini segmen yang ada di sini adalah Kali Krukut. Hari ini ditertibkan 38 bangunan liar yang memang posisinya sangat membahayakan di mana kaki-kaki bangunannya itu ada yang berada di dalam air Kali Krukut. Usai ditertibkan, kawasan ini akan dibangun taman penghijauan sebagai titik resapan. Sedangkan para penghuni akan direlokasi ke sejumlah rumah susun di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi tawuran 2 kelompok pemuda terjadi di Sulawesi Selatan. Mereka menyerang dengan menggunakan busur panah hingga petasan. Tawuran geng motor terjadi di ruas Jalan Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Dua kelompok pemuda ini melakukan aksi saling serang dengan menggunakan busur panah dan petasan. Aksi yang diduga melibatkan geng motor ini membuat warga yang berada di lokasi panik. Bahkan sejumlah warga harus tertahan ketika berada di sebuah restoran. Alih-alih hanya menyerang kelompok lawannya, sekelompok pemuda yang berada di samping restoran juga menjadi sasaran. Hal ini dikarenakan mereka dianggap menguasai lahan parkir yang biasa mereka gunakan sebagai tempat mengkonsumsi miras. Akibat kejadian ini, 1 orang dari kelompok geng motor yang menyerang dilaporkan terluka. Pemicu tawuran diduga hanya dikarenakan saling ejek di media sosial. Polisi pun masih terus mendalami kasus ini sekaligus bersiaga menjaga lokasi kejadian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, A-News melaporkan. Di tengah naiknya harga minyak goreng dan hilangnya minyak goreng subsidi di pasaran, aparat Polda Jatim menggerebek pabrik minyak kita ilegal di kawasan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain mengamankan 4 pelaku, polisi juga menyita ratusan liter minyak kita kemasan ilegal. Tim Direktorat Reskrimsus Polda Jatim gerebek pabrik produksi minyak goreng merek Minyak Kita ilegal di sebuah komplek pergudangan di kawasan Jalan Bypass Juanda, Sedati, Sidoarjo. Di dalam gudang yang tertutup itu, polisi mendapati produksi minyak kita ilegal alias palsu yang dikelola PT Sinar Agung Abadi. Ratusan liter minyak kita ilegal dalam bentuk kemasan plastik dan jerigen berhasil disita petugas. Berikut sejumlah alat produksi dan penyulingan minyak dan sebuah truk tangki yang berada di dalam gudang produksi. 4 orang yang merupakan pemilik, pengelola, dan pengawas produksi minyak kita ilegal ditangkap untuk diperiksa di Direktorat Reskrimsus Polda Jatim.
Dari hasil pemeriksaan polisi, produksi mereka ilegal karena pelaku mengemas ulang minyak goreng curah dan diedarkan di bawah perusahaan yang tak memiliki izin resmi. Jadi modusnya mereka ini membeli minyak curah, ya, minyak curah dari beberapa lokasi, di mana asal usulnya jelas. Jadi ada yang beli dari PT Smart dan ada yang beli dari HAP. Namun oleh mereka minyak curah tersebut di-repacking lagi. Ada yang di-packing dengan 1 liter dan ada yang di-packing dengan 5 liter. Namun perusahaannya mereka menggunakan nama perusahaan. Nah, perusahaan tersebut tidak terdaftar, ya, artinya ilegal. Kemudian di dalam packing kemasan 1 liter itu mereka juga mencantumkan POM, balai POM, hasil POM. Nah, itu juga tidak terdaftar. Demikian juga tulisan SNI-nya tidak ada. Gitu. Nah, ternyata isinya pun mereka kurangi. Pabrik ilegal mereka sudah beroperasi sejak Desember 2025 lalu dan diedarkan di kawasan Tarakan, Jember, dan Trenggalek. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini polisi menutup lokasi produksi minyak kita ilegal. Pemirsa, Universitas Diponegoro Semarang berhasil menangkap pelaku dugaan kecurangan dalam pelaksanaan tes ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Pelaku diamankan petugas karena menggunakan alat bantu dengar digital di telinga. Kampus Undip berhasil mengungkap dugaan kecurangan yang dilakukan oleh oknum peserta perempuan UTBK Fakultas Kedokteran tahun 2026. Temuan berawal saat petugas memeriksa terduga pelaku kecurangan menggunakan metal detektor, sehingga pelaku dibawa ke tempat khusus untuk mengetahui keberadaan benda yang dicurigai. Karena alat yang terlalu kecil ditanam pada lubang telinga, panitia UTBK membawa pelaku ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Dan benar ditemukan benda yang dicurigai sebagai alat bantu dengar. Usai kejadian, panitia UTBK Undip melaporkan temuan ini ke panitia UTBK Pusat dan menyerahkan pelaku ke Polsek Tembalang dan otomatis gugur sebagai peserta. Nah, tapi kemarin memang kami menemukan ada upaya untuk melakukan kecurangan. Nah, tentunya kami merasa sangat prihatin dengan hal tersebut ya, karena kami sebagai penyelenggara UTBK juga menginginkan Undip bisa memfasilitasi ini dengan baik tanpa ada upaya kecurangan gitu. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak kampus akan memperketat pemeriksaan calon mahasiswa yang mengikuti UTBK selanjutnya dengan menambah personel penjaga dan pengawas ujian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pelecehan seksual di kereta komuter lain masih kerap terjadi. Sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026, tercatat ada 74 kasus yang terjadi. Penumpang diimbau berani bersuara dan melapor jika menjadi korban atau melihat langsung tindak pelecehan seksual di dalam gerbong kereta. Pelecehan seksual di moda transportasi umum kereta rel listrik komuter lain kerap terjadi utamanya pada jam sibuk di mana penumpang berdesakan di dalam gerbong maupun di stasiun. Upaya KAI komuter untuk menekan angka tindak pelecehan seksual di dalam kereta terus dilakukan, salah satunya dengan menggelar sosialisasi. Kampanye anti pelecehan seksual terus digalakkan dengan memajang poster serta meminta para penumpang ikut menyuarakan melalui petisi tanda tangan. Sosialisasi anti pelecehan seksual ini pun mendapat apresiasi dari penumpang khususnya wanita. Menurut saya cukup efektif, akan tetapi masih sering sangat terjadi. Saya rasa ini kita harus saling introspeksi diri sih, dan harus berani speak up kalau misalnya ada terjadi di sekitar kita. Ya, sebagai perempuan saya merasa sangat aman banget ya untuk naik transportasi umum sekarang, terlebih lagi sekarang sudah ada gerbong khusus wanita, dan ya saya ngerasa sangat aman sih. Dan juga setiap gerbong juga ada petugasnya juga ya untuk melindungi kita. Sementara itu, KAI Komuter mencatat sepanjang tahun 2025 hingga kuartal pertama 2026, terdapat sekitar 74 keluhan terkait pelecehan seksual di KRL yang terpantau baik melalui laporan langsung maupun media sosial. Peningkatan nih khususnya terjadi di triwulan pertama di tahun 2026, di mana peningkatan ini bukan berarti kejadian pelecehan seksualnya yang meningkat gitu ya.
Tapi kami melihatnya dari respon positifnya adalah semakin banyak masyarakat yang berani untuk speak up. Semakin banyak pengguna komuter lain yang berani untuk menyuarakan ataupun melaporkan ketika melihat atau mengalami tindakan pelecehan seksual khususnya di komuter lain. KAI Komuter juga telah memberlakukan sistem blacklist bagi pelaku pelecehan seksual. Siapapun yang terbukti tidak akan diperbolehkan lagi menggunakan layanan KRL komuter lain. Selain itu, penumpang diimbau untuk berani bersuara dan melapor jika menjadi korban atau melihat langsung tindak pelecehan seksual di dalam gerbong kereta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dua pelaku penjambretan ponsel milik warga negara asing berhasil diringkus polisi. Keduanya berhasil dibekuk di kediaman masing-masing di wilayah Koja, Jakarta Utara. Video viral di media sosial memperlihatkan detik-detik aksi penjambretan yang dialami pria warga negara asing asal Belanda di depan pos blok Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat. Setelah aksi kejahatannya viral, dua pelaku penjambretan akhirnya berhasil diringkus petugas Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Saat diamankan, kedua pelaku sempat mencoba kabur saat akan diringkus di kediaman mereka masing-masing di Koja, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka berinisial F berperan sebagai joki alias yang membawa motor dan tersangka Y bertugas sebagai eksekutor. Kita mengamankan dua orang atas nama Y dan F. Memang kita indikasikan tidak hanya ini korbannya, sehingga proses hukumnya tetap kami lanjutkan walaupun handphone daripada turis ini sudah kita kembalikan. Namun tersangka tetap kita pastikan dan kita pastikan proses hukumnya akan tetap berlanjut dan dapat hukuman yang sesuai dengan aturan dan undang-undang. Dari pengakuan kedua tersangka itu sudah berapa kali mereka beraksi di mana? Kalau pengakuan baru sekali, namun kita menemukan indikasi bahwa ada kegiatan lain yang serupa, yaitu penjambretan. Kedua pelaku pun kini harus mendekam di penjara untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kedapatan mengamen, dua warga negara Kolombia diamankan petugas kantor imigrasi Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Mereka pun dikenakan sanksi deportasi. Sepasang kekasih warga negara Kolombia ditangkap petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Kulon Progo, Yogyakarta. Keduanya tertangkap basah petugas imigrasi melakukan aksi akrobatik di Simpang Druwo, Sewon, Kabupaten Bantul. Mereka menghimpun dana dari masyarakat dengan mengamen. Saat diperiksa, kedua WNA hanya memiliki visa on arrival atau visa untuk berlibur. Mereka berdalih mengamen karena butuh uang untuk membayar sewa guest house dan makan sehari-hari. Pemirsa, bayi berusia 7 bulan terkunci di dalam mobil di Surabaya, Jawa Timur. Bayi berhasil diselamatkan petugas damkar. Dengan alat khusus, petugas damkar berupaya menyelamatkan bayi berusia 7 bulan yang terjebak di dalam mobil di Jalan Gubernur Suryo. Celah di kaca dibuka perlahan untuk menjangkau tombol pembuka kaca mobil. Proses evakuasi berlangsung cepat, bayi berhasil diselamatkan. Sebelumnya korban ditinggalkan ibunya di mobil untuk mengirim barang ke koperasi bank. Di luar dugaan, saat keluar mobil, mobil terkunci otomatis dan bayi terjebak di dalam mobil. Pemirsa, artis Ahmad Zoni akan menjalani sidang vonis atas kasus penjualan narkoba di dalam rutan Salemba. Hari ini sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aktor Ahmad Zoni sebelumnya dituntut 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Ahmad Zoni diyakini jaksa bersalah dalam kasus dugaan penjualan narkoba di dalam rutan Salemba. Ahmad Zoni dituntut bersama 5 terdakwa lainnya. Sebelumnya dalam pledoi yang disampaikan, Ahmad Zoni mengaku hanya sebagai pemakai dan membutuhkan terapi.
Diketahui perkara ini menjadi kasus narkoba keempat bagi Ahmad Zoni. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut, pemirsa, kita sudah tersambung dengan rekan Ismaila Meida Sari. Ya, Ismailia, bagaimana jalannya sidang putusan Ahmad Zoni pada siang hari ini? Ya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Hari ini betul sekali akan digelar sidang pembacaan putusan terhadap Muhammad Akbar atau yang biasa kita kenal dengan Ahmad Zoni, yang nantinya akan digelar pada pukul 13.00 atau pukul 1 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tepatnya di ruang Wiryono Projodikoro 1, yang dimana sampai saat ini memang belum dimulai untuk persidangan, namun sudah mulai terlihat beberapa persiapan, seperti sudah disiapkan sound atau speaker tambahan di luar supaya kita bisa mendengar bersama-sama putusan yang dibacakan hakim terhadap Ahmad Zoni dan juga 5 terdakwa lainnya. Dan dapat kami laporkan juga, Fajar dan juga pemirsa, atau kami informasikan di persidangan sebelumnya ada beberapa tuntutan jaksa yang memberatkan para terdakwa ini, yakni para terdakwa dinilai perbuatannya meresahkan para masyarakat dan juga bisa merusak generasi muda serta tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba. Dan juga ada tuntutan lainnya yang memberatkan para terdakwa karena jaksa menilai bahwa sejumlah terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan juga berbelit-belit saat dimintai keterangan dan juga pernah dihukum atas kasus yang sama, yakni kasus narkotika. Yang kita tahu juga, Fajar dan juga pemirsa, Ahmad Zoni sebelumnya dituntut oleh jaksa yakni 9 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah. Namun jika Ahmad Zoni tidak dapat membayar denda tersebut, dapat digantikan dengan hukuman kurungan selama 140 hari. Dan dapat kami rincikan juga atau kami laporkan kepada Fajar dan juga pemirsa, ada beberapa terdakwa lainnya, yakni 5 terdakwa lainnya atas kasus penjualan narkotika di Rutan Salemba. Ini juga dituntut oleh jaksa. Dapat kami rincikan ada terdakwa Asep dan Ade Chandra, masing-masing dituntut 6 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidi 140 hari. Dan juga ada juga terdakwa Ardian Prasetyo dituntut 7 tahun penjara dengan denda 500 juta, subsidi 140 hari. Dan juga ada terdakwa Andi Mualim dan Muhammad Rivaldi, masing-masing dituntut 8 tahun penjara dengan denda 500 juta, subsidi 140 hari. Nantinya kita akan bersama-sama mengawal yang akan kami sampaikan kepada Fajar dan juga pemirsa jalannya persidangan, apakah hakim akan mengabulkan tuntutan jaksa ataukah mungkin hakim akan mempunyai pertimbangan tersendiri yang nantinya akan dibacakan putusan terhadap Ahmad Zoni dan juga terdakwa lainnya. Kembali ke Anda, Fajar. Ya, baik, terima kasih Ismailia Meida Sari atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, meski mengklaim gencatan senjata, Amerika Serikat tetap kerahkan pasukan untuk intervensi Iran. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di Indosiar. Kembali bersama kami, pemirsa, di saat Amerika umumkan perpanjangan gencatan senjata, Iran malah pamerkan rudal yang dimilikinya di jalanan Teheran. Pameran rudal raksasa Iran seolah menjadi pesan visual untuk Amerika dan Israel akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran. Amerika umumkan perpanjangan gencatan senjata, Iran malah pamerkan rudal yang dimilikinya di jalanan. Warga Iran pun meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran. Rudal yang dipamerkan diantaranya rudal balistik Gad Al-Khorramshahr 4 yang merupakan rudal unggulan militer Iran. Pameran rudal raksasa Iran ditunjukkan bersamaan saat aksi unjuk rasa warga pro pemerintah Iran digelar. Massa pun meneriakkan slogan anti-Israel dan Amerika Serikat, serta memberikan penghormatan kepada Komandan Dirgantara Korps Garda Revolusi Iran, yaitu Majid Musavi. Tindakan militer Iran ini seakan menjadi pesan visual bagi lawan akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran, dan penegasan bahwa Iran tak takut hadapi serangan Israel dan Amerika Serikat berikutnya. Tak hanya pamerkan rudal Al-Khorramshahr 4, Iran juga memamerkan rudal supersonik Fateh 100 di tengah gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat.
Warga Iran meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran, Iran. Saat Trump umumkan gencatan senjata sepihak, justru Iran meminta tidak perpanjang gencatan senjata. Selain itu, Iran pamerkan rudal supersonik Fateh 100 yang dikembangkan oleh Iran sejak akhir 1990-an dan beroperasi sejak 2002. Fateh 100 mampu melesat dengan kecepatan tinggi mencapai 3 kali kecepatan suara. Daya ledak rudal supersonik Fateh 100 mampu membawa hulu ledak konvensional sebesar 500 kg. Pasca Amerika mengklaim gencatan senjata sepihak, pengerahan pasukan tetap dilakukan untuk mengintervensi Iran. Di sisi lain, Iran sudah kebal dengan ancaman Amerika dan siap menghadapi serangan Amerika Serikat. We're rearming, we're retooling, and we're adjusting our tactics, techniques, and procedures. There's no military in the world that adjusts like we do, and that's exactly what we're doing right now during the ceasefire. Amerika Serikat membagikan video peringatan kepada dunia. Dalam video ini, Amerika menegaskan pasukannya terus berbenah dan siap untuk bertempur. Pasukan darat, laut, dan udara akan dikerahkan bila Iran terus menolak untuk perjanjian damai. Amerika tetap bersiap selama gencatan senjata dengan Iran berlangsung. Saat ini pasukan militer Iran, Amerika bersiaga di sekitar Selat Hormuz dan negara-negara sekutu di Timur Tengah. Seakan kebal dengan ancaman Amerika, Iran tetap waspada. Di hadapan rakyatnya, Iran konvoi senjata canggih yang akan digunakan mempertahankan tanah airnya. Kesiapan Iran menandakan bahwa eskalasi serangan masih tinggi antara Amerika dan Iran, meskipun gencatan senjata diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video kesiapsiaga pasukan Amerika Serikat pada saat gencatan senjata sepihak dengan Iran. Pada rekaman yang dirilis, sejumlah jet tempur Amerika Serikat lepas landas dari kapal induk. Pada gencatan senjata sepihak yang diumumkan Trump, pasukan militer Amerika Serikat diinstruksikan tetap siap siaga. Selain itu, Perdana Menteri Syarif menyampaikan rasa terima kasih atas perpanjangan gencatan senjata sepihak oleh Trump, sementara Iran dilaporkan tidak meminta Presiden untuk memperpanjang gencatan senjata. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan memperpanjang gencatan senjata atas saran Pakistan. Iran siap berunding kembali jika Amerika Serikat mengakhiri blokadenya di Laut Oman. Negosiasi damai kedua AS-Iran yang sebelumnya direncanakan akhir pekan lalu hanya dihadiri delegasi AS. Iran menolak hadir karena menilai AS melanggar gencatan senjata. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba secara sepihak umumkan gencatan senjata dengan Iran. Keputusan diambil setelah adanya permintaan dari Pakistan yang berperan sebagai mediator perdamaian. Namun Trump menyatakan tetap memblokade Selat Hormuz dan masa gencatan senjata diperpanjang hingga Iran setuju dengan kesepakatan damai. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berterima kasih kepada Presiden Donald Trump yang putuskan perpanjang gencatan senjata dengan Iran. Sharif berharap Amerika dan Iran melanjutkan gencatan senjata dan mematuhi kesepakatan hingga mencapai konklusi kesepakatan perdamaian yang komprehensif selama putaran kedua yang dijadwalkan di Islamabad, di mana Pakistan bertindak sebagai mediator gencatan senjata AS dengan Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertemu dengan Duta Besar Iran Reza Amiri Moghadam di Islamabad. Kedua pihak bertemu bersama para pejabat senior Pakistan dengan diskusi yang berfokus pada situasi regional dan upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Pakistan mendesak Washington dan Teheran untuk memperpanjang gencatan senjata. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian mengatakan gencatan senjata akan diperpanjang sambil menegaskan
bahwa blokade angkatan laut terhadap pelabuhan Iran akan tetap berlaku sampai para pemimpin Iran mengajukan proposal terpadu dalam pembicaraan tersebut. Putaran negosiasi kedua diperkirakan akan berlangsung di Islamabad, tetapi ketidakpastian masih tetap ada mengenai partisipasi Iran. Sementara itu, Duta Besar Iran di PBB tegaskan negosiasi kedua bisa terjadi jika Amerika mengakhiri blokade angkatan lautnya di Laut Oman dan menekankan bahwa Washington harus lebih dulu menghentikan pelanggaran gencatan senjata. Of the United States, it is violation of the ceasefire, and we told them that they should block this blockade. We have received some sign that they are ready to block it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Islamabad. And to them, we have not initiated the military aggression. They initiated the war against us, and we are ready. If they want to sit on table and discuss and find a political solution, they will find us ready. If they want to go to the war, in this case also Iran is ready. It was one of the conditions that we put that the ceasefire should be entire the region, even including the... Pemirsa, China menyambut baik keputusan Amerika Serikat memperpanjang gencatan senjata sampai batas waktu yang belum ditentukan. China menegaskan siap berperan aktif menjaga perdamaian di Timur Tengah. 地区局势处于战和转换的关键阶段。 当务之急仍是全力避免战端重启。中方支持相关方继续坚持通过政治外交途径化解争端，实现全面持久停火止战，维护好中东和海湾地区和平稳定。中方愿根据习近平主席4点主张精神，同国际社会一道为此发挥积极建设性作用。中方已经多次表明了我们的立场，我们愿再次重申。 作为负责任大国，中国一贯模范履行。 Mahasiswi Florida International University ditangkap polisi hanya karena membuat lelucon di chat grup WhatsApp. Mahasiswa itu berkelakar meminta Netanyahu mengebom acara mahasiswa di kampus. Gabriela Saldana, mahasiswi dari Florida International University, ditangkap akibat mengirim pesan di grup obrolan WhatsApp dengan 215 mahasiswa dan mahasiswi ketika sedang membahas acara di Ocean Bank Convocation Center FIU. Saldana menulis pesan, Netanyahu, jika Anda mendengar saya, jatuhkan beberapa bonbon untuk kami mahasiswa di Capstone di Ocean Bank Convocation Center. Bonbon merupakan permen dalam bahasa Prancis, namun pesan Saldana itu merujuk pada tren media sosial soal Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam penyidikan, Saldana mengaku hanya bercanda dan tidak ada maksud jahat dalam chat tersebut. Namun pihak kepolisian meresponsnya sebagai ancaman yang sangat serius berdasar hukum Florida. Sebuah video parodi berteknologi AI atau kecerdasan buatan viral di media sosial. Video tersebut menyindir jalannya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, sebuah video berteknologi AI yang memparodikan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran viral di media sosial. Video yang dilansir dari media Iran Tasnim News Agency memperlihatkan Presiden AS Donald Trump bersama delegasi lainnya duduk di ruang rapat. Karakter Trump mengklaim negosiasi dengan Iran berjalan lancar meski delegasi Iran nampak tidak hadir. Trump juga mengancam akan bombardir Iran. Setelah menunggu 2000 tahun, delegasi Iran pun tak kunjung datang. 2,000 years later. Namun bukannya gentar, Iran justru mengirimkan surat yang menyuruh Trump untuk diam. So where are the Iranians? This is from Iran.
Ia pun nampak tertegun dan malu, kemudian mengklaim akan memperpanjang gencatan senjata atas permintaan Pakistan. Ketegangan di Lebanon Selatan kembali memanas. Desa-desa hancur akibat serangan Zionis Israel. Warga terdesak dan zona baru yang kontroversial kini memicu kekhawatiran dunia internasional. Rekaman terbaru memperlihatkan kehancuran di desa Beit Leaf, Lebanon Selatan. Rumah-rumah rata dengan tanah menyisakan puing-puing dan jejak kehancuran yang luas. Di tengah situasi ini, konvoi pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon terlihat melintas di kota tetangga Yeter, menandakan meningkatnya perhatian internasional terhadap kondisi di lapangan. Sementara itu, Israel menetapkan apa yang disebut sebagai garis kuning, sekitar 10 km dari perbatasan yang diklaim sebagai langkah pencegahan terhadap serangan Hizbullah. Wilayah tersebut kini dinyatakan sebagai zona terlarang, dengan rencana pembentukan zona keamanan yang akan mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon. Langkah ini memicu kekhawatiran baru, mempertegas potensi eskalasi konflik di kawasan yang telah lama dilanda ketegangan. Rayakan hari kemerdekaan negaranya, tentara Zionis Israel melakukan upacara di reruntuhan rumah-rumah warga di sejumlah wilayah pendudukannya. Bendera Israel berkibar di reruntuhan rumah warga di Lebanon Selatan, tepi barat dan Gaza. Pasukan Zionis Israel menyanyikan lagu kebangsaan dan menggelar upacara kemerdekaan di tanah jajahannya. Israel sebelumnya telah melakukan serangan darat ke Lebanon Selatan. Mereka bahkan mengusir hingga menghancurkan rumah warga di sana. Bendera Israel terlihat berkibar di atas situs bersejarah Kastil Shama yang terletak di distrik Tire di Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon meminta UNESCO untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah Kastil Shama di distrik Tire. Situs bersejarah ini sekarang berfungsi sebagai pos pengamatan di ketinggian dalam zona keamanan Israel yang baru dibentuk, yang membentang sedalam 5 hingga 10 km dan meliputi lebih dari 50 kota termasuk Shama'a. Rekaman tersebut memperlihatkan kepulan asap yang naik dari rumah-rumah di kota tersebut. Direktorat Jenderal Purbakala Lebanon mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan pengaduan mendesak kepada UNESCO meminta organisasi tersebut untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah Kastil Shama'a di distrik Tyre dengan mengutip laporan bahwa pasukan Israel sedang menghancurkan situs tersebut. Militer Israel memperingatkan penduduk sekitar 80 kota di Lebanon Selatan agar tidak kembali ke rumah mereka dengan mengatakan bahwa mereka tetap ditempatkan di posisinya di Lebanon Selatan untuk melawan aktivitas teroris. Hal ini terjadi meskipun gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon mulai berlaku pada hari Jumat lalu, menyusul pembicaraan langsung yang diselenggarakan oleh Washington antara pejabat Lebanon dan Israel. Israel mengatakan pihaknya berencana untuk mendirikan zona keamanan di Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah negara tersebut. Rusia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Lebanon di tengah perang melawan Israel. Puluhan ton diberangkatkan dari Rusia dan tiba di Beirut. Sebuah pesawat membawa 27 ton bantuan kemanusiaan ke Beirut, Lebanon. Kementerian Situasi Darurat Rusia menyebutkan bahwa bantuan yang dikirim ke Lebanon mencakup pembangkit listrik portable, bahan makanan, tenda, selimut, serta perlengkapan tidur. Selain membawa bantuan, pesawat yang sama akan digunakan untuk mengevakuasi warga negara Rusia beserta anggota keluarga mereka dalam penerbangan kembali dari Beirut menuju Moskow.
Pasca gencatan senjata antara Hizbullah dan Lebanon, Bandara Internasional Rafiq Hariri di Beirut, Lebanon kini kembali ramai. Jumlah penumpang di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut, Lebanon meningkat. Aktivitas penerbangan kembali normal menyusul gencatan senjata antara Lebanon dengan Hizbullah. Peningkatan jumlah penumpang di bandara ini mencapai hingga 50%. Calon penumpang yang sebelumnya tertahan di Beirut pun sudah bisa terbang ke negara tujuan. أنا أول شيء كنت بأفريقيا، كنت بأنغولا، هلا اليوم بعدني واصل والحمد لله مثل ما شايف يعني الوضع صار أحسن من قبل. فهدني هلا بنتمنى إنه تكمل مثل ما هي، وأكيد يعني كل ما تحسن وضع البلد كل ما بتلاقي العالم إجت بشكل أكبر. Di Masjid Al-Aqsa, jet tempur Israel terbang rendah. Riuh suara mesin dari jet tempur Israel menarik perhatian warga. Di halaman Masjid Al-Aqsa, penduduk Israel juga merayakan hari kemerdekaannya. Mereka berkumpul, bernyanyi, dan mengibarkan bendera Israel. Otoritas Wakaf Islam di Yerusalem mengecam tindakan ini yang dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Tentara Zionis Israel mengibarkan spanduk bernada provokatif di atas rumah sakit Indonesia dekat Jabalia di Gaza. Dalam sebuah rekaman video yang diupload oleh akun TikTok @BangOnimStore menunjukkan kondisi terbaru rumah sakit Indonesia di Gaza setelah tentara Zionis Israel mengibarkan spanduk di atas rumah sakit. Tindakan Zionis tersebut langsung mendapat kecaman dari Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI melalui laman X mengutuk keras dan memprotes pemasangan spanduk Singa Bangkit yang melanggar hukum humaniter internasional. Kemlu juga menegaskan rumah sakit dan fasilitas medis harus dihormati dan dilindungi. Kemlu juga meminta Israel untuk menghentikan tindakan tersebut. Di tengah krisis Timur Tengah, Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Denny Hendrata bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut Malaysia Laksamana Tan Sri Dato Zulhelmi Itnain membahas pentingnya menjaga Selat Malaka bersama. Dalam pembukaan acara Defense Services Asia dan National Security Asia 2026 di Malaysia, Pangko Armada menegaskan pentingnya kesamaan persepsi dan penegakan aturan bersama guna mencegah ancaman dari pihak luar, termasuk kapal asing yang berpotensi mengganggu navigasi dan stabilitas kawasan. Selain itu ditekankan pula perlunya sosialisasi serta komunikasi efektif antar negara dalam pengelolaan Selat Malaka untuk menghindari kesalahpahaman dan ketegangan. Kedua pihak sepakat akan melanjutkan diskusi antar negara guna memperkuat koordinasi keamanan kawasan serta membahas isu strategis termasuk keamanan dan suplai energi regional. Isu keamanan di Selat Malaka mencuat menyusul kabar melintasnya kapal perang Amerika Serikat USS Miguel Keith di Selat Malaka. Ditambah lagi pernyataan petinggi pemerintahan Iran yang mengingatkan negara-negara lain termasuk ASEAN agar pihak luar negeri tidak bisa mengatur keamanan wilayah kedaulatan mereka. Terkait melintasnya kapal perang Amerika di Selat Malaka, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Kadis Penal Laksamana Pertama Tunggul dalam keterangan yang menyatakan aktivitas pelayaran tersebut merupakan hak yang diatur dalam hukum internasional, yakni hak lintas transit atau transit passage. Selat Malaka sendiri merupakan jalur yang digunakan untuk pelayaran internasional sehingga kapal, termasuk kapal perang, memiliki hak lintas transit. Ketentuan tersebut diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNICLOS.
Mengejutkan, KPK ungkap fakta 80% lebih koruptor pria mengalirkan uangnya ke wanita idaman lain. Kami hadirkan informasinya untuk Anda usai jeda berikut ini. Pemirsa, Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset akan menggelar lelang barang rampasan negara hasil penyidikan. Lelang akan digelar secara terbuka bagi masyarakat. Akan ada 400 jenis barang rampasan yang akan dilelang oleh Kejaksaan Agung. Mulai dari mobil sport mewah, sepeda motor, tas mewah hingga perhiasan. Mobil sport mewah yang akan dilelang diantaranya McLaren berwarna putih, Porsche 992 GT 3 RS, Nissan GT-R, dan Ferrari Spider 458 Italia. Barang-barang mewah ini diantaranya merupakan sitaan dari kasus korupsi tata niaga timah yang menjerat suami artis Sandra Dewi Harvey Mois. Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung Kuntadi mengatakan BPA Fair 2026 yang akan digelar secara maraton selama 1 minggu penuh pada 18 hingga 22 Mei 2026 datang dan masyarakat akan diberikan edukasi menyeluruh mengenai cara mendapatkan barang kelolaan kejaksaan. KPK menemukan relasi antara kasus korupsi dengan praktik pencucian uang bermodus diberikan kepada perempuan simpanan. Tak jarang kasus korupsi yang ditangani KPK bercampur dengan aroma perselingkuhan. Modus pencucian uang dengan modus mengalirkan dana kepada wanita selingkuhan kerap ditemui dalam penanganan kasus korupsi di KPK. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan, para koruptor berjenis kelamin laki-laki tidak menyimpan uang hasil korupsinya di bank karena akan terendus PPATK. Mayoritas koruptor pria atau sebanyak 81% ternyata mengalirkan dana hasil korupsi kepada wanita simpanan yang cantik jelita sebagai penadah. Menurut Ibnu, kasus korupsi bisa menimbulkan perselingkuhan atau sebaliknya. Perselingkuhan bisa memicu kasus korupsi. Akibatnya korupsi pun bisa berdampak bagi keutuhan keluarga. Semua sudah si koruptor ini semuanya sudah diberikan uang untuk istri sudah, keluarga sudah, anaknya sudah, untuk amal ibadah sudah, untuk sumbangan sana sini sudah, untuk piknik sudah, untuk tabungan sudah. Bingung, kemanakah uang 1 miliar ini? Kalau ditaruh kolong takut dimakan kecoa. Kalau ditaruh tabungan lagi takut sama PPATK, ya Pak. Ini paling ditakuti Pak. Kemudian kemana dia? Biasanya pelakunya banyak laki-laki Pak. 81% laki-laki. Kemana? Ngeliatin dia yang cantik-cantik di sana tuh. Mulai cari yang bening-bening ini. Didekati, Adinda, kuliah di mana kamu Adinda? Mas, kata si cewek gitu, Mas, padahal udah tua dibilang Mas, kok kamu bilang Mas, Bapak masih muda kan? Itu cerita di sana, ya. Tapi betul itu adanya. Ratusan juta dikucurkan kepada istri cewek itu. Itu TPPU pertama, salah satu TPPU pertama, saudara lakukan. Sebagai pelaku pasif, menerima, menabung, menyimpan terhadap suatu tindak pidana korupsi. Petugas imigrasi menggagalkan keberangkatan belasan calon jemaah haji ilegal di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta mengamankan 13 calon jemaah haji ilegal. Modus para pelaku yakni dengan menggunakan visa kerja dan mengaku akan bekerja di Arab Saudi. Selanjutnya para pelaku diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas kini tengah memburu pelaku penyedia dokumen haji ilegal.
Sejumlah calon jemaah haji muda terbang ke Tanah Suci untuk menggantikan orang tua mereka yang sudah wafat. Mereka mengaku ikhlas, senang dan bersyukur bisa menunaikan ibadah rukun Islam kelima. Gantavan Razik Yulamlam, remaja berusia 16 tahun asal kota Depok, Jawa Barat ini mengaku sangat senang dan bersyukur. Di usianya yang masih belia, ia akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Gantavan menggantikan ayahnya yang berpulang 3 tahun lalu. Ia akan pergi beribadah ke Tanah Suci bersama ibunda tercinta. Ikut KBIH Alhamdulillah. Alhamdulillah sih di situ udah diterangin kan cara istri beberapa kali ikut manasik juga diterang-terangin juga cara-caranya. Ya alhamdulillah udah ngerti sih, sama kemarin paling packing. Belum bisa karena belum 17 tahun. Nah, tapi pas saya di pondok, saya kan mondok di Serang, saya dapat kabar katanya udah bisa berangkat. Terus alhamdulillah kemarin visanya udah keluar. Sementara itu, seorang remaja berusia 16 tahun asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan juga menjadi salah satu jemaah haji termuda. Keisha Arnita Putri berangkat ke Tanah Suci menggantikan ibundanya yang wafat pada 2023 lalu. Perjalanan suci ini tak sekadar ibadah namun juga menjadi amanah besar. Siswi kelas 1 SMA ini bertekad mempersiapkan diri secara fisik dan mental demi menjalani seluruh rangkaian ibadah haji. Calon jemaah haji kloter 1 telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Mereka berharap bisa menjalani ibadah dengan khusyuk, aman, dan lancar. Tim Liputan iNews melaporkan. Di kota suci Madinah, geliat musim haji mulai terasa. Ribuan jemaah calon haji dari penjuru dunia mulai memadati Masjid Nabawi. Jemaah calon haji dari seluruh dunia melakukan aktivitas di pelataran maupun di dalam Masjid Nabawi. Padatan di Masjid Nabawi terlihat di saat mendekati waktu sholat. Selain itu, mereka juga sering memanfaatkan waktu di dalam masjid untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kedatangan jemaah calon haji, sudah bergabung rekan kami jurnalis Indonews Eti Juwitasari di Madinah, Arab Saudi. Selamat siang Eti, hari ini ada berapa kloter jemaah calon haji yang tiba di Tanah Suci dan sudah ada berapa banyak calon jemaah haji yang tiba di sana? Pelajar dan jamaah haji Indonesia makin hari makin banyak tiba di bandara Amir Muhammad sampai Arab Saudi sudah ada kemudian di bandara Madinah dan hari ini kan ada 17 kloter yang akan tiba di bandara Madinah. Nah, adalah jemaah haji atau Kuala Nabi, mereka semua sedang menunggu. Yang saya masuk ke dalam bus. Kita lihat di sini memang ini adalah itu karena ini merupakan tempat untuk para jemaah menunggu untuk akhirnya dinaikkan bus untuk berangkat ke hotel masing-masing di Arab Saudi. Kita bisa berbincang kali dengan salah satu ibu dengan ibu siapa? Ibu Nurman. Gimana tadi Bu perjalanannya Bu? Gimana nih Bu bagaimana nih akhirnya bisa sampai di sini? Persepsinya enggak? Haru nggak Bu? Ya, nggak semudah nih sebenarnya Oke, siap Bu. Ya, jadi memang para jamaah haji ini semuanya merasa haru dan juga bahagia akhirnya bisa sampai di
Bandara Amma Madinah. Jadi kita bisa berbincang juga dengan Bapak. Bapak, permisi, Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Seto. Ibunya Martiana. Ibu Martiana. Bapak Seto ini sudah berapa lama menanti? Nanti dari itu, Pak. 13 tahun. 13 tahun. Bapak nabi atau bagaimana? Nabi. Enggak, waktu itu tak hafalan. Daftaran. Terus Bapak apa sehari-hari kerjanya dulu, Pak? Bapak? Pojok-pojok aja. Oh iya. Bapak gimana rasanya udah sampai di sini, Pak? Alhamdulillah. Tapi nggak enak lagi. Apa saya kan tahu, guys. Harus apa? Harus sedih. Oh iya, siap-siap. Makasih banyak, Bapak. Ya pemirsa, memang rasa haru itu tidak bisa dihilangkan dari para jamaah haji Indonesia di sini. Mereka semuanya merasa senang akhirnya bisa mendarat di Bandara Amma Madinah ini. Dan kembali ke rekan Fajar. Baik, terima kasih rekan Neti atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tentu selalu jaga kesehatan. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi telah memasang kain ihram pada Ka'bah dan hal ini menandai dimulainya musim haji 1447 Hijriah. Masjidil Haram di Mekah terus bersiap menyambut jutaan jemaah haji yang akan melaksanakan umrah wajib, terlebih sejak diberlakukannya closing date atau batas kepulangan jemaah umroh pada 18 April lalu. Sebagai tanda dimulainya musim haji, bagian bawah kiswah diangkat setinggi 3 meter. Tujuannya untuk melindungi kain dari kerusakan atau tarikan oleh jemaah yang berdesakan. Secara simbolis, kain putih sering diartikan ihram Ka'bah yang menandakan Baitullah ikut berihram bersama jemaah. Ratusan jemaah calon haji kloter pertama dari embarkasi Banten diberangkatkan ke Tanah Suci hari ini. Pelepasan kloter pertama ini dihadiri Menteri Haji dan Umroh serta Wakil Ketua DPR RI. Sebanyak 391 jemaah haji yang tergabung dalam kloter pertama embarkasi Banten tiba di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Suasana haru dan bahagia terasa saat para jemaah memasuki area keberangkatan. Prosesi pemberangkatan ini dihadiri Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko Ahmad. Keduanya juga meninjau kesiapan fasilitas dan pelayanan para jemaah. Pihak otoritas bandara pun turut memastikan alur keberangkatan berjalan lancar, terutama bagi jemaah lansia yang membutuhkan pendampingan khusus. Proses-proses yang ada sekarang lebih baik. Tadi sudah hampir 60% jemaah haji misalnya kemudian tidak harus melalui pemeriksaan di sana. Lalu kemudian kalau kita lihat juga ada penghematan waktu, penghematan biaya catering, kemudian tusuk haji yang kemudian sudah terbagi di sini sehingga di sana kemudian tidak perlu lagi seperti yang lalu-lalu dan juga visa sudah keseluruhannya sampai dengan beberapa hari lalu sudah selesai. Dan saya pikir penyelenggaraan kali ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Usai upacara pelepasan, ratusan jemaah pun diarahkan menunggu keberangkatan dan bertolak ke Tanah Suci pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Selena Yahya Auliansyah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait keberangkatan jemaah calon haji, kita sudah terhubung dengan Salam Pulungan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ya, Salam, hari ini ada berapa kloter jemaah calon haji yang berangkat menuju Tanah Suci?
Ya, Fajar dan juga pemirsa melaporkan langsung dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana di tempat kami melaporkan saat ini untuk keberangkatan dari jemaah calon haji ini akan diberangkatkan secara bertahap begitu. Namun untuk hari ini akan ada sebanyak kurang lebih 2 kloter, dan memang dapat kami informasikan bahwa pada pagi hari tadi ada sebanyak 445 jemaah calon haji yang sudah diberangkatkan menuju ke Tanah Suci yang sudah berangkat kurang lebih pada pukul 7 pagi hari tadi. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa sebelum diberangkatkan tadi dari para jemaah ini juga menjalani rangkaian proses pemeriksaan, ya, mulai dari pemeriksaan dari dokumen, kemudian juga dari kondisi kesehatan yang juga fit, kemudian juga dari pemeriksaan barang bawaan dan juga mendapatkan pengarahan dari petugas di lapangan. Dan memang pada sore hari nanti juga akan ada kedatangan dari kloter 4 di embarkasi Jakarta Pondok Gede. Akan ada sebanyak kurang lebih 441 jemaah calon haji, ditambah juga dari 4 orang PPIH yang secara keseluruhan artinya akan ada sebanyak kurang lebih 445 jemaah calon haji dari kloter 4 di embarkasi Jakarta Pondok Gede, yang nantinya para jemaah calon haji ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Pondok Gede, dan memang nantinya akan dijalani juga rangkaian pemeriksaan kesehatan, screening kesehatan untuk memastikan kondisi para jemaah ini dalam kondisi yang fit, kemudian juga dari mendapatkan pembekalan serta terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan juga informasi teknis selama di Tanah Suci nantinya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari petugas ataupun juga dari PPIH ini menghimbau bagi para jemaah calon haji untuk menjaga kesehatannya secara fit dan juga prima, karena memang untuk rangkaian ibadah haji ini nantinya akan berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan kondisi yang fit dan juga prima agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama menjalani proses rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Fajar. Ya, baik, terima kasih. Salam atas laporannya langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tangis haru keluarga melepas jemaah calon haji masuk asrama sebelum diberangkatkan menuju Tanah Suci. Para jemaah lansia mendapat pendampingan khusus dari petugas haji dari sejak keberangkatan hingga selama pelaksanaan haji di Arab Saudi. Isak tangis haru mewarnai keberangkatan para jemaah calon haji saat berpamitan dengan keluarganya di Masjid Raya Al-Azom, Tangerang, Banten pada Selasa malam. Peluk hangat sanak keluarga dan kerabat menjadi pengantar langkah jemaah menuju Tanah Suci. Meski diwarnai tangis haru, para jemaah mengaku sangat menunggu momen keberangkatan ini setelah belasan tahun lamanya. Saya dulu kan kerja di Kata Tunggal. Saya pensiun 2018, dari tanggal 2013 saya udah nabung. Tangis haru juga mewarnai keberangkatan ratusan jemaah calon haji kloter pertama Kota Bandung pagi tadi. Sebanyak 440 jemaah calon haji diberangkatkan ke embarkasi Indramayu menggunakan 11 bus, termasuk puluhan jemaah lansia yang butuh pendampingan khusus. Meski harus berpisah sebulan lebih dengan keluarga, para jemaah mengaku sangat bahagia momen ibadah sekali seumur hidup akhirnya terwujud tahun ini. Persiapan fisik latihan jalan kaki telah dilakukan sejak sebulan sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hasil menabung belasan tahun dari jualan siomay, penantian ke Tanah Suci pun tiba. Seorang ibu di Bandung, Jawa Barat akhirnya akan berangkat bersama anaknya yang menggantikan suaminya yang telah meninggal dunia. Perjuangan panjang Halimah untuk bisa berangkat ibadah haji akhirnya bisa terlaksana pada tahun ini. Seorang ibu berusia 48 tahun ini telah menunggu hampir 13 tahun untuk bisa ke Tanah Suci. Berkat kerja kerasnya bersama suami berjualan siomay, pundi-pundi rupiah dapat terkumpul. Namun, Halimah akan pergi ke Mekah bersama putri sulungnya, Mutia, sebab sang suami meninggal dunia pada tahun 2021. Untuk melunasi ongkos biaya haji, Halimah bekerja serabutan mengasuh anak tetangga dan menjahit. Dari jualan bakso tahu, siomay. Berapa tahun itu nunggunya, Ibu? Nunggunya ini berarti hampir, saya kan suami udah meninggal 5 tahun gak jualan ini. Jadi nabungnya udah dulu sebelum ini. Soalnya saya kerjakan serabutan. Seminggu cuma 100.000, anak 4, sekolah semuanya. Kalau menurut logika manusia kan gak
ininya 100.000 seminggu nggak akan cukup, tapi kan Allah yang mencukupi segalanya. Kini impian beribadah haji ke Tanah Suci akan segera terwujud. Halimah bersama putrinya akan berangkat dengan ratusan jemaah calon haji lainnya di kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan bahwa pasokan energi Indonesia saat ini masih aman meski 2 kapal Pertamina tertahan di Selat Hormuz. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Arifah. Dalam hal ini pemerintah menjaga ketahanan energi nasional meski 2 kapal Pertamina masih tertahan di Selat Hormuz akibat perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan tidak semua suplai minyak Indonesia melewati Selat Hormuz. Selain itu, Sugiono juga mengatakan keberhasilan pemerintah menjaga suplai BBM lebih besar daripada 2 kapal yang masih tertahan. Menurutnya, Pertamina memiliki beberapa ladang pasokan minyak yang ada di tempat lainnya yang menjadi salah satu alternatif pasokan minyak selain Timur Tengah yang dilintasi Selat Hormuz. Ingat bahwa saat ini satu posisi energi kita relatif aman sesuai apa yang disampaikan oleh Kementerian SDM. Kemudian suplai yang kita dapat juga tidak semuanya itu lewat Hormuz. Kaitannya dengan tadi kapal Pertamina, itu 2 kapal Pertamina yang ada di sana. Yang di Selat Hormuz itu informasi yang saya dapatkan yang disampaikan ke saya bahwa isinya itu kurang lebih 2 juta barel crude yang kalau misalnya di convert, saya tidak tahu perbandingannya, tapi kalau misalnya 1:1 ya kurang lebih 2 juta barel 2 juta barel fuel juga kan gitu kan. Dan kebutuhan itu kalau misalnya disandingkan dengan kebutuhan energi kita merupakan satu kebutuhan yang relatif kecil. PT Pertamina secara resmi telah menaikkan harga sejumlah BBM non-subsidi yang berlaku sejak 18 April lalu. Meski memahami kenaikan harga tersebut, sejumlah pengguna kendaraan berharap harga BBM tetap stabil, tidak kembali naik. Pasca kenaikan harga, ketersediaan stok BBM bersubsidi maupun non-subsidi di sejumlah SPBU kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat terpantau aman. Aktivitas pengisian masih berjalan normal tanpa adanya antrian panjang kendaraan. Adapun kenaikan harga terjadi pada Pertamax Turbo menjadi Rp19.400 serta Dexlite pada harga Rp23.600 per liter. Sementara Pertamina Dex kini dibanderol Rp23.900 per liter. Meski memahami dampak geopolitik global, warga berharap pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat agar harga energi tidak terus melambung. Saya harapannya semoga tidak naik harganya, tetap bisa terjangkau sama masyarakat semuanya. Nah itu aja sih Pak. Kalaupun naik gimana Bang? Kalaupun naik, mudah-mudahan tidak terlalu signifikan naiknya dan bisa di-compare sama kebutuhan dan keperluan masyarakat. Untuk Pertamax Turbo tadi baru juga tahu ya terkait ada kenaikan dan sempat sedikit kaget sih. Nah, naiknya juga lumayan ya. Tapi saya bisa ngerti sih kayak maklum aja karena kan kalau kita lihat kondisi ada perang di Amerika Serikat dan Iran juga ya. Jadi emang ada kenaikan harga minyak dunia. Jadi saya bisa maklum sih. Jadi emang karena emang dari dulu saya juga pakai Pertamax Turbo, jadi ada kenaikan gini ya udah maklum aja kayak udah bakal tahu sih. Belum ada perubahan apapun. Saya sebagai pengguna Pertamax dan ya harapannya nggak ada kenaikan lagi. Kalaupun ada kenaikan gimana Bu? Ya mau nggak mau tetap ikutin aturan pemerintah. Tapi semoga emang tidak ada kenaikan karena minyak naik semuanya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik tidak menambah total beban yang dibayar pelaku usaha maupun konsumen. Purbaya menyebut kebijakan terbaru pajak kendaraan listrik hanya akan menggeser komponen pungutan tanpa menambah beban keseluruhan bagi masyarakat.
Sebelumnya pemerintah menerbitkan Permendagri nomor 11 tahun 2026 yang mengubah pola intensif kendaraan listrik nasional. Dalam aturan baru tersebut, kendaraan listrik tidak lagi otomatis mendapat pembebasan penuh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kendaraan listrik sebetulnya totalnya sama, nggak ada berubah, cuma bergeser aja dari satu tempat ke tempat lain. Tadinya kalau nggak salah subsidi impor apa subsidi apa, tapi net pajaknya nggak ada perubahan dibanding ini yang sebelumnya skema yang sebelumnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberlakukan pajak bagi kendaraan berbasis listrik dalam waktu dekat, di mana saat ini Pemprov Jabar masih menghitung besaran pajak yang diterapkan bagi pengguna kendaraan listrik. Khusus kendaraan berbasis listrik di Jawa Barat nantinya akan dikenakan pajak. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menghitung besaran pajak yang akan dibayar pemilik kendaraan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut pajak kendaraan listrik ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur jalan di seluruh Jawa Barat. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2026, di mana kendaraan listrik mulai diperlakukan lebih setara dengan kendaraan konvensional dalam konteks pajak daerah. Kenapa? Iya, pajak kendaraan listrik kalau memang ketentuannya harus bayar, ya kita menyambut dengan gembira. Karena kan bukan urusan energinya yang dibicarakan, tetapi urusan aspalnya yang harus dibangun. Nah, aspalnya itu kan sumbernya dari pajak kendaraan bermotor kalau di Jawa. Persentasenya udah ada Pak, besarannya Pak? Sampai sekarang belum dapat informasi yang detail. Nanti kita mungkin dalam minggu ini mudah-mudahan segera ada. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka wacana pemungutan pajak bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Gagasan ini muncul di tengah pertimbangan Iran yang akan mengenakan biaya bagi kapal yang melewati Selat Hormuz. Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Nggak tahu betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang, Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT telah disahkan menjadi undang-undang. Undang-undang ini juga mengatur hubungan kerja yang harmonis antara majikan dan asisten rumah tangga. Pemerintah bersama dengan DPR RI menyepakati rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT menjadi undang-undang. Keputusan ini mengakhiri penantian panjang 22 tahun dalam menghadirkan kepastian payung hukum perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga. Pengesahan ini diambil dalam rapat paripurna DPR ke-17 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Oleh karena itu, tujuan dari rancangan undang-undang ini adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, antara lain mulai dari upah yang tidak wajar atau dibayar tidak sebagaimana mestinya, jam kerja di luar batas kewajaran, hingga pelecehan ataupun kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun penelantaran rumah tangga. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang saya hormati, dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga, RUU PPRT mengatur sejumlah materi muatan antara lain: 1. Perekrutan dan lingkup pekerjaan ke rumah tanggaan. 2. Hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, yakni berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat, pandangan fraksi-fraksi dan pemerintah, selanjutnya kami meminta persetujuan rapat apakah hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga
dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan apabila disetujui. Setuju? Dalam aturan baru ini mengatur hubungan antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja termasuk majikan. Selain itu, aturan ini juga mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap pekerja rumah tangga yang selama ini kerap terjadi. Undang-undang ini juga mengatur hubungan kerja yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ibarat angin segar setelah 22 tahun penantian. Sejumlah hal penting diatur dalam aturan tersebut, mulai dari syarat usia hingga hak-hak pekerja rumah tangga yang selama ini sering dilanggar. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengatur sejumlah hal penting, terutama hak pekerja rumah tangga. Pertama, calon pekerja rumah tangga harus berusia 18 tahun saat direkrut oleh pemberi kerja. Ketentuan ini jadi salah satu dari 2 syarat, yaitu memiliki KTP dan surat keterangan sehat. Kedua, perekrutan PRT bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pasal 7 menyebut PRT berhak menerima perjanjian kerjasama penempatan dengan perusahaan seperti pemberi kerja atau agensi. Pekerja rumah tangga juga berhak mendapatkan sejumlah hak. Di antaranya, hak menjalankan ibadah, bekerja dengan waktu yang manusiawi, mendapat upah, hak cuti, hingga waktu istirahat. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini, dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Penas, Kalimalang. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Fajar dan selamat siang pemirsa. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas terkini dari kawasan Penas, dan memang untuk aktivitas masyarakat di kawasan ini cukup ramai yang berlalu lalang. Tentunya bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini, kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Antisipasi banyak masyarakat yang menyeberang tidak menggunakan jembatan penyeberangan yang ada di kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah ke arah Tanjung Priuk sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus, dan untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya ini cukup ramai, cenderung tersendat, di mana antrian traffic light ini mencapai 200 meter ke belakang, dominasi kendaraan angkutan barang, kemudian juga ada sepeda motor dan minibus, juga bus Transjakarta. Tentunya kami harapkan Anda tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang lancar pada aktivitas kendaraan busway. Kemudian memang kawasan ini juga dilengkapi dengan kamera etle. Hal ini juga menjadi perhatian pengguna jalan yang melintas untuk selalu tertib, mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun melalui pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman serta perjalanan yang lancar. Kemudian memang perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi dari arah Tanjung Priuk ini imbas dengan adanya pertemuan kendaraan dari arah Halim yang akan berbelok arah ke arah Pondok Bambu, juga kendaraan dari Tanjung Priuk. Tentunya kami juga menginformasikan kepada pemirsa di rumah bahwa angka penindakan pelanggaran melalui kamera etle di tanggal 22 kemarin tercatat sebanyak 4.394 pelanggaran, ini di seluruh Indonesia, dengan pelanggaran tertinggi yaitu Polda Metro Jaya 1.835 pelanggaran, kemudian Polda Jatim 520 pelanggaran, dan Polda Banten
512 pelanggaran. Tentunya ini juga menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu tertib, patuhilah aturan-aturan dalam berlalu lintas demi mewujudkan lalu lintas aman serta menurunkan angka pelanggaran. Kecelakaan bermula dari pelanggaran, untuk itu kami harapkan Anda agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan, kembali ke Fajar di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporannya dari kawasan Penas, Kalimalang. Selamat bertugas kembali, salam presisi.